ini ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan ya, terkait pernyataan dari Susnodo Aji, mantan Kabareskrim 2008-2009, Komjen Purnawirawan Susnodo Aji. Karena penting pernyataan dia bahwa yang namanya kurang lebih ya hasil kesimpulan dari Bareskrim tersebut bahwa ijazah Jokowi asli tidak bisa dijadikan dasar atau tidak mengikat, dia bilang, Polda Metro Jaya atau bahkan pengadilan lainnya. Jadi tidak mengikat pengadilan lainnya, tidak mengikat pengadilan karena belum dilakukan dalam proses pro justisia. Nah, ini menarik ya. Jangan sampai kemudian ancaman seorang profesor dari UGM mengatakan kalau tidak percaya ijazah Jokowi asli berhadapan dengan Bareskrim, berhadapan dengan polisi. Wah, itu ancaman yang sering digunakan orang-orang yang mendukung ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, ini tidak mengikat karena belum pro justisia. Itu satu. Sementara kita tahu bahwa ada soal-soal yang terkait dengan gugatan perdata perbuatan melawan hukum di Solo, kemudian di Sleman, dan kemudian tentu ada pelaporan pihak Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi mau mencabut laporan tersebut ya silahkan saja. Tapi sekali lagi hasil Bareskrim itu tidak mengikat, tidak bisa dijadikan rujukan. Seandainya nanti katakanlah orang puslapor itu mau dihadirkan di dalam sidang gugatan perdata, ya disilahkan saja. Saya berusaha menghubungi Dr. Taufik untuk mengkonfirmasi hal ini. Unfortunately sepertinya belum tersambung karena dia tadi bilang bahwa dia mau mau terbang ya. Jadi itu yang paling penting sobat era sekalian, yang menurut saya perlu digarisbawahi oleh kita semua yang tetap menginginkan ada kejelasan soal ijazah palsu ini. Itu satu. Mudah-mudahan Dr. Taufik bisa tersambung ya, biar kita lebih objektif mendengarkan dari ahli pidana. Apalagi yang ingin saya sampaikan, sepertinya ini ada masalah dengan ini ya, jaringan ya. Router lantai 3 hidup ya. Oh, jadi pakai apa? Oke, tapi lambat ya. Oke ya, oke. Ya sobat era sekalian, dari pagi ada masalah kayaknya. Tapi mudah-mudahan bisa diatasi dulu, kita lihat ya. Pak Taufik. Nggak bisa dihubungin rupanya. Coba kita telepon yang lain ya. Padahal tadi dia sudah oke. Ya, menyambung juga di sini. Jadi problem dari pagi tadi ada problemnya adalah problem ini ya, problem jaringan ya. Mudah-mudahan di saya ini jaringannya ada tumbuh. Ya, sorry maaf ya sobat sekalian, agak slow sedikit ya. Jadi aduh sayang ya, nggak nyambung ya. Oke, itu hal yang bisa saya dapatkan ketika berinteraksi dengan Susnodo Aji di iNews. Jadi hasil dari Bareskrim sekali lagi itu tidak mengikat, tidak bisa dijadikan dasar karena ya tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa dijadikan rujukan karena yang mengikat ya, tidak bisa, tepatnya sih tidak mengikat. Kenapa? Karena tadi tidak dilakukan dalam ranah pro justisia. Itu satu. Dan kalau saya baca Perkap, peraturan Kapolri, biasanya uji forensik itu terakhir. Ini kok di awal.
Dan biasanya dalam tahap penyidikan uji forensik itu. Karena kalau dalam tahap penyelidikan rasanya tidak lazim uji forensik. Juga tidak lazim adalah penghentian penyelidikan. Kenapa? Karena proses penyelidikan itu adalah untuk mengetahui apakah ada tindak pidananya atau tidak. Kan begitu. Dan karena itu ya proses penyelidikan bisa berlangsung selama 1 tahun. Bahkan kalau kita tanyakan dengan KPK misalnya, bagaimana laporan Ubedillah Badrun mengenai dugaan korupsi keluarga Jokowi misalnya. Maka jawaban standarnya adalah ya kami sedang melakukan penyelidikan. Jadi penyelidikan itu sobat era sekalian untuk mengetahui apakah ada tindak pidana atau tidak ya. Tepatnya begini. Kalau kita baca KUHP misalnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, mereka menyebutkan definisi penyelidikan. Intinya adalah untuk menemukan ada atau tidaknya tindak pidana. Oke. Nih penyelidikan ya. Penyelidikan adalah penyelidikan tanggung sekali ini anunya ya. Oke, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah poin 5 ini ya. Nah ini adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi penyelidikan itu ya untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana. Kalau misalnya ada tidaknya tindak pidana, maka bisa ditingkatkan dalam tahap penyidikan kalau misalnya ada minimal 2 alat bukti. Nah dalam kasus ijazah asli dalam tanda kutip Jokowi ini kan sebenarnya gampang sekali untuk mendapatkan 2 alat bukti. Ya, ada keterangan, ada petunjuk, ya kan? Jadi kalau kita bicara alat bukti, maka alat bukti itu bisa saksi, bisa ahli, kemudian bisa surat, bisa petunjuk. Jadi menurut saya tidak terlalu sulit untuk mencari 2 alat bukti dalam kasus ijazah sokol asli Pak Jokowi ini sebenarnya. Jadi menurut saya kok terlalu prematur ketika langsung dihilangkan begitu saja. Jadi begitu ya sobat era sekalian ya. Coba kita lihat 184 kalau tidak salah alat bukti 100 ini ya. Jadi pasal 184 KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa ya. Lalu juga dokumen-dokumen elektronik itu sekarang sudah diakui sebagai alat bukti juga. Jadi rasanya nggak sulit untuk mendapatkan minimal 2 alat bukti. Paling tidak ada keterangan ahli, Rismon dan teman-teman. Kita ada keterangan saksi, misalnya Kasmujo misalnya kan. Kemudian ada siapa lagi? Ada surat, ya macam-macam tuh surat itu. Kemudian ada juga petunjuk, ya, banyak tuh petunjuk tuh, ya misalnya macam-macam lah petunjuk itu. Nah, karena itu yang namanya hasil laboratorium forensik itu terakhir biasanya. Itu pun menurut Perkap, ya kalau dia mau melakukan perbandingan identik atau tidaknya, maka ijazah yang akan dibandingkan itu terlebih dulu ditentukan otentifikasinya. Harus otentik dia, harus asli. Tidak boleh sembarang mengambil kemudian dibandingkan, apalagi ada kecurigaan. Yang dibandingkan itu ijazah yang diproduksi sejenis, tidak dalam periode yang disebutkan tahun 85 tersebut. Kan itu persoalannya. Jadi sobat era sekalian, itu yang perlu kita garis bawahi ya. Yang ketidaklazimannya.
Berikutnya yang juga kita perlu pahami adalah mengenai tidak diperiksanya, misalnya kita melaporkan dugaan tindak pidana. Begitu kita diklarifikasi, kita tidak datang, tapi dengan alasan yang sah, sakit misalnya. Seperti yang dialami oleh Egy Sujana. Ya, kalau memang sakit, kan laporan itu, yang membuat laporan itu TPUA. Itu satu. Yang kedua, ini bukan sesuatu yang spesifik tindak pidana yang hanya Egy Sujana yang paham soal itu. Orang-orang di TPUA itu kan banyak yang paham juga. Sebagai sebuah entry point laporan. Hosinuddin paham, Hari Damai Lubis paham, beberapa orang Kurnia Trirayani paham, kan mereka bisa dimintai keterangan karena mengatasnamakan TPUA kan. Kebetulan saja ketua TPUA Rizal Fadila paham misalnya. Apalagi mereka sudah menyertakan juga bukti-bukti tambahan. Ya, bukti-bukti tambahan yang bisa dipertimbangkan sesungguhnya. Jadi agak aneh kalau kemudian dianggap ini tidak ada tindak pidananya. Apalagi keengganan Presiden Jokowi untuk menunjukkan ijazah asli itu makin menambah kecurigaan. Kok bisa? Ada apa? Maka kita harus kaitkan dengan Rismond misalnya yang melakukan telaah terhadap ijazah yang di-upload oleh Dian Sandi yang diduga itulah ijazah asli versi Jokowi. Jadi nggak masuk akal. Kemudian gara-gara pelapor Egy Sujana tidak hadir, kemudian tiba-tiba ya sudah kalau begitu ciao, nggak perlu ditindak lanjut. Padahal ada orang-orang lain yang bisa memberikan informasi ya. Jadi sobat era sekalian, dalam debat di iNews sengaja saya tidak menyanggah karena saya tidak mau debat kusir, itu satu. Yang kedua, posisi saya di tengah ya, karena itu ada yang lebih penting, walaupun gatal juga untuk menyanggah sesungguhnya. Dan ini, delik ini bukan delik aduan. Dimana kalau seandainya pelapornya tidak datang, ketika dimintai klarifikasi, bisa tidak ditindaklanjuti. Ini kan delik umum. Kalau kita bicara delik umum, ya polisi bisa bertindak sendiri tanpa harus adanya pengaduan bahkan. Tanpa laporan sekalipun, kalau dia menemukan dalam proses penyelidikan menemukan fakta bahwa ini adalah peristiwa pidana dan kemudian cukup alat buktinya minimal 2, ya bisa ditingkatkan ke penyidikan. Nah, dalam proses penyidikan itulah kemudian yang namanya ijazah yang disita tuh ijazahnya. Nah, lapor itu terakhir bro. Ya kan? Itu pun kita harus tahu apa yang mau diuji. Ya, apakah identifikasi, ada pembandingnya, atau bagaimana? Atau pengujian yang dilakukan oleh Rismond. Misalnya, apakah betul tintanya itu sekitar tahun 85, uji karbon dan macam-macam itu. Jadi ada uji bahannya, atau misalnya yang dilakukan oleh misteri guest saya, yaitu menguji plat cetaknya, membandingkannya. Nah dari situ kan ada petunjuk tuh sudah. Mulai ada petunjuk bahwa ini diduga palsu. Kok tidak identik dengan 2 ijazah lainnya? Kan banyak caranya sebenarnya. Jadi Kasmujo itu sendiri petunjuk. Kok bisa Jokowi bercerita tentang Kasmujo yang galak, back and forth, bolak-balik. Kan itu petunjuk. Kemudian ijazah tidak mau ditunjukkan. Itu kan petunjuk. Kemudian di dalam persidangan tidak pernah mau ditunjukkan ijazahnya dalam sidang Bambang Tri, itu kan petunjuk. Nah karena itu sobat era sekalian, jangan heran kalau kemudian ya orang tidak percaya. Seperti yang saya katakan, tingkat kepercayaan terhadap Jokowi kemudian menurun. Loh, lalu kemudian dikatakan, wah ini akibat dari Roy Suryo dan teman. Tidak. Ini akibat dia tidak transparan. Tidak terbuka dalam kasus ijazah palsu. Kalau dia mau transparan dan terbuka, selesai. Case close. Bahkan dia bisa naik
popularitasnya karena mampu membungkam orang-orang yang mengatakan ijazah palsu. Jadi problemnya ada di Jokowi sendiri yang tidak mau transparan menunjukkan ijazah sokol aslinya. Jadi tidak heran kalau kemudian polling saya dan kemudian big data yang diolah oleh teman saya Lisa itu oke ya, bentar baru X-ray di Bandara Bos. Oke. Kita nanti akan telepon Pak Taufik setelah dia selesai X-ray. Dia nggak tahu mau kemana Pak Taufiknya. Jadi sobat sekalian, tingkat kepercayaan publik itu nggak ada call balik ya, kalau sudah call balik ya. Jadi coba kita lihat misalnya tingkat kepercayaan publik rendah sekali. Ketika saya kemudian nih ya, nah ini ya, bisa ditampilkan tuh kalau bisa ya. Ini yang terbaru nih. Mana yang Anda lebih percaya dalam soal ijazah Jokowi, Bareskrim Mabespori atau Roy Suryo? 116 yang voting. Jadi semalam di iNews saya katakan 106. Sekarang udah 116 yang voting. Yang percaya Bareskrim itu cuma 9%. Yang percaya Roy Suryo dan kawan-kawan 91%. Nah kan ini refleksi dari banyaknya loopholes, bolong-bolong dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim. Kan begitu. Oke. Berikutnya adalah misalnya lagi ya. Tadi satu ya. Yang kedua adalah ini yang dari yang terakhir ya. Apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Saya kasih 3 pilihan. Percaya, tidak percaya, ragu-ragu. Yang percaya cuma 8% saja. Yang tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. Dan 108 voting. Sudah bertambah, 108 yang votingnya. Oke. Kemudian saya sengaja tidak tutup ya, biar saja. Tetapi memang kalau sudah lama biasanya tidak ditemukan lagi, susah bertambahnya. Kemudian terakhir, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Ini 8% saja. Yang percaya, yang tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. 130.000 yang voting. Nah, lalu kita kaitkan dengan big data yang diolah teman saya Lisa, itu kurang lebih sama. Yang diolah Lisa itu menyatakan bahwa yang setuju dengan Bareskrim itu kecil sekali. Jadi sobat era sekalian, yang setuju dengan Bareskrim itu cuma 5,8% per 25 Mei 2025. Yang tidak setuju 94,2%. Jadi ini data yang ya bisa dilihat lagi. Kalau seandainya memang tidak setuju dengan data ini, ya bisa dilakukan ulang. Yang namanya big data ini. Tinggal ambil semua data dan kemudian nanti dikaji. Apakah memang datanya lebih banyak orang yang tidak setuju dan tidak percaya dan Bareskrim ketimbang Roy Suryo misalnya, atau tidak percaya UGM. Jadi sobat sekalian ya, kalau kita membaca psikologi publik, maka Bareskrim, Jokowi, UGM itu dianggap satu paket mereka. Mereka berada pada pihak yang sama. Nah, berhadapan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, sementara masyarakat di mana? Ya masyarakat berada di tengah sebagai penilai, dan ternyata masyarakat paling tidak melalui polling saya dan big data yang ada, data yang diambil semua media sosial, kira-kira 2 juta data, itu justru berpihak kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, mayoritas. Jadi kalau misalnya polling saya menyilahkan orang mau melakukan polling, silakan Anda buat polling, tapi harus minimal 130 juta atau 110 juta. Jadi tergantung pertanyaannya apa. Jadi tirulah polling saya, tetapi N-nya sampai 100.000. Sorry, bukan juta, 100.000. Tapi kalau N-nya tidak kurang dari 100.000, ya kita pertanyakan. Karena orang menganggap, wah itu biasnya Refli Harun atau algoritmanya Refli. Silakan, tapi jangan lupa big data juga mengatakan demikian. Lebih banyak yang tidak setuju Bareskrim ketimbang yang setuju. Begitu ya saudara sekalian, Pak Taufik belum telepon balik.
Nah, ini ya kelihatan tuh pertanggalnya. Jadi awalnya ya ketika selesai diadakan data yang setuju itu 11,8, yang tidak setuju 88,2%. Kemudian pukul 18.00 pada tanggal 23 Mei yang setuju 6,1%, tidak setuju 93,9%. Nah, 25 Mei 2025 yang setuju tinggal 5,8%, tidak setuju 94,2%. Dan ini data ini sobat era sekalian ya kira-kira 1 sampai 2 juta. Jadi terakhir itu sudah 2 juta data, makanya turun terus. Makanya persentase yang setuju itu terus mengecil. Jadi apa yang ingin kita katakan ini? Saya kira yang dilakukan oleh pihak Pak Jokowi adalah dengan mengancam dan menakut-nakuti orang. Seperti yang disampaikan lawyernya, jangan lagi fitnah dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengatakan bahwa ini sebuah fitnah, sementara ini adalah sebuah metode untuk pembuktian? Kan kita harus ada pembuktian. Jadi kalau seandainya ya menurut pasal 310 dan 311, kalau ada pembuktian dan ternyata tidak terbukti bisa dikatakan fitnah. Tapi kalau terbukti bagaimana? Ya kan? Ada proses pembuktiannya. Nah, proses pembuktian itulah yang sedang digarap atau sedang dilakukan. Ya, sedang dilakukan oleh siapa? Sedang dilakukan oleh paling tidak pengadilan perdata. Saya mengatakan harusnya pengadilan perdata itulah yang kemudian didahulukan. Karena kalau pengadilan perdatanya yang didahulukan itu jauh lebih bermartabat, tidak ada yang duduk sebagai terdakwa. Sehingga dokumen itu yang kemudian akan diuji apakah asli atau tidak. Oke, ini ada telepon dari Egy Sujana. Sebentar ya. Sebentar. Assalamualaikum Bang. Iya. 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 Oh ya nanti. Oke. Saya lagi live ini Bang. Saya doakan mudah-mudahan lancar ya. Nggak apa-apa. Iya. Kak mau ngomong sama ke pemirsa sedikit pesan. Saya buka ya teleponnya ya. Oke. Ya. Ya, sobat RH sekalian, ini kebetulan saya ditelepon Bang Egy Sujana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam, Brother Refri yang dimuliakan Allah. Abang sudah tersambung dengan RH Channel karena kita lagi live kebetulan. Jadi silahkan kalau abang ingin menyampaikan sesuatu karena kita sedang ditonton orang, Bang. Silakan Bang. Ya. Terima kasih, Brother Refri Harun yang dimuliakan Allah. Demi Allah saya nggak tahu sedang kalian tayang apa atau podcast atau apa. Saya hanya tergerak menelpon ini karena saya pas baru diizinkan oleh dokter masuk ke ruangan untuk operasi. Cuma mesti apakah sehari dulu baru besok tindakannya atau bagaimana, belum ada kepastian. Cuma saya sudah di rumah sakit. Yang kedua, ini penting buat polisi terutama Dirpidum dulu saya melihat di podcast. Saya dibilang mangkir, 2 kali saya nggak datang. Kan sudah jelas saya ngutus orang, waktu itu DHL yang saya utus. Kemudian teman-teman yang lainnya, juga ada anak saya ke Polda sama Bu Eli Danetti. Jadi akhirnya di mana gitu gue. Itu kan memframing saya nggak bagus. Yang kedua betul juga Brother itu. Tim TPUK itu ngapain di framing soal nggak ada ahunya? Emangnya tim sepak bola dari Cibaduyut ada ahunya kan? Nggak ada, orang cuma tim doang kok.
Dan itu harusnya lihatnya Undang-Undang Dasar 45 gitu loh. Pasal 28, bebas berserikat berkumpul. Gimana sih? AHU itu alasan teknis saja, dan itu pun kalau organisasi ada ADART-nya. Kita nggak ada ADART. Lu bubarin nggak apa-apa, gampang, nggak ada ADART gitu loh. Nah yang ketiganya, sangat jelas ketidakbenarannya, yaitu saya kan pelapor, pengadu, sudah 6 bulan nunggu dari bulan Desember tanggal 9. Kok baru sekarang diproses ketika Joko Widodo mendatangi Polda buat laporan, nggak lama, 1 minggu diproses. Itu diskriminatif luar biasa, Pak Polri, Pak Sigit, tolong dengan hormat nih, anak buah Anda kok kerjanya nggak benar gitu tuh. Karena itu saya buat nota protes gitu. Jadi jangan salah paham juga. Saya akan diam kalau sesuai fakta. Kalau nggak sesuai fakta, masa kita diam? Advokat itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 pasal 5 dan 16, standing point itu saya ini penegak hukum di samping polisi, jaksa, hakim. Jadi satu lagi kami advokat, itu dijamin Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 pasalnya 16. Dan pasal 5-nya itu membuat standing point sesama penegak hukum. 16-nya itu tidak dapat digugat, perdata, dan tidak dapat dipidana. Kok saya dilaporin polisi sama si Jokowi kok kalian nggak mengignore, mesti diabaikan, itu nggak benar. Dia laporan nggak benar, sampah ini. Dia nggak ngerti undang-undang. Kecuali saya membuat kesalahan. Kesalahan saya apa kalau pencemaran? Saya nggak pernah menyemarkan dia kok. Kenapa baru sekarang dilaporin? Ini kan udah 3 tahun lalu saya bekerja, bukan baru kemarin. 3 tahun lalu saya bikin gugatan, udah 3 kali sidang. Bukan 3 kali pengadilan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sekali saya cabut laporan, jadi belum kalah. Kok anak si Oto ngomong saya kalah tadi? Apa yang kalah? Cabut perkara itu bukan kalah, karena belum masuk pokok perkara. Jadi jatuhnya seri 0-0. Saya sadar waktu itu, kalau saya teruskan, saya ngerti hukum, ya pasti dikalahin dong. Nggak punya alat bukti dan apa saksinya, karena Bambang Tri ditahan di bawah tanah lah di Mabes Polri itu. Yang kedua, dengan kondisi itu dibilang kita kalah, dan Jokowi selalu beralasan siapa yang menuduh dia membuktikan, itu benar dalam perdata. Tapi dalam konteks waktu pidana di Solo itu pidana loh. Nggak ada urusan dengan dalil atau azas itu. Karena yang menuduh itu polisi pertamanya, kemudian jaksa dengan P21 bisa 2 pengadilan. Itu saya persoalkan betul di pengadilan itu. Kalian berani bawa tuduhan kepada klien kami itu, bahkan mendakwa, menuntut 10 tahun. Alat bukti kalian apa? Nggak bisa jawab tuh jaksa tuh. Kami cuma dapatnya fotokopian yang dilegalisir. Sejak kapan fotokopi jadi alat bukti? Kebetulan ada saksi ahli dari pihak dia, profesor siapa tuh? Dari UKI atau siapa tuh? Saya nanya sama dia, Profesor, bagaimana penjelasan Anda sebagai ahli ya? Apakah fotokopi bisa jadi alat bukti untuk di persidangan? Nggak bisa katanya. Udah tahu saksi yang dibawa sendiri nggak bisa kok, dipaksa sama si hakim juga tuh. Diputuslah klien saya 6 tahun, tuntutan 10 tahun. Saya banding kemudian dapat diturunkan 4 tahun. Saya lihat diktumnya, apa alasan kok dikurangi? Ternyata Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 pasal 14 pasal 15 tidak diberlakukan. Jadi confirm sekali klien saya Bambang Sri dan Gus Dur tidak memfitnah, tidak hoak, tidak buat kegaduhan, tapi apa adanya. Kenapa kita dikejar-kejar blow on mereka itu adalah mana ijazah, kamu nggak pernah lihat ijazah asli kok. Saya dalam konteks ini bukan lagi saya menuduh atau enggak, orang saya ditangkap klien saya. Saya cabut gugatan yang perdatanya. Saya ikutin fokus yang di Solo, Surakarta. 6 bulan sidang tiap hari. Bukan tiap hari, tiap minggu. Nah, jadi di situ terbukti tidak ada ijazah SD, SMP, SMA itu tidak ada. SMA 6 itu belum ada.
SMPP dulu. 6 tahun kemudian baru SMA 6 itu ada. Kok bilang lulusan SMA 6 itu juga, aduh ya Allah. Saya tahu persis saksi itu semua, tapi semua dibenarkan oleh polisi, Mabes Polri. Ini notra polisi, makanya saya minta gelar perkara khusus ini. Wasidik terutama, Wasidik, Anda itu namanya Wasid, Dewan Pengawas Penyidik-Penyidik. Kami nuntut TPUA untuk gelar perkara khusus. Tampilkan kami. Kami nggak pernah ditampilkan, total dikalahkan aja. Ini saya kira kezoliman yang luar biasa gitu. Pak Polisi sadar, kalian ini lembaga negara resmi yang bayar pajak ke kami. Kenapa kalian belain si Jokowi yang nggak justru pengemprong pajak dan lain sebagainya gitu loh. Saya kira itu aja lah, saya lagi sakit, males lah. Yang penting substansinya itu, saya protes sudah itu, takdirnya Allah bisa lagi podcast, saya nggak ngarang-ngarang, nggak rekayasa. Kalau nggak suka, kan ada mekanismenya, bukan dilaporin polisi, tetapi diproses dulu. Dari penyelidikan itu harus ke penyidikan, ini enggak langsung. Ingat loh, penyelidikan itu belum proses justia, belum. Jadi kalaupun saya nggak datang juga nggak apa-apa, nggak mau datang nggak ada urusan, karena belum proses justia, belum menjadi penyidikan. Karena masa nggak ngerti definisi penyelidikan dan bedanya dengan penyidikan. Penyelidikan itu upaya serangkaian dari para penyidik untuk membuat terang benderang apakah ini tindak pidana atau bukan. Sampai situ. Baru kalau udah terang, masuk penyidikan. Tindak upaya dari serangkaian upaya penyidik untuk menentukan siapa tersangkanya. Begitu. Kok belum apa-apa kita jadi dibalikin kita yang salah. Bajar-bajarnya juga tuh kurang ajar tuh. Dialog-dialog yang nggak berkualitas tapi merasa benar. Masya Allah. Lawan saya ini dalam konteks argumentasi ya, bukan konteks berantem atau apa, itu norak betul. Kalau nggak suka itu bukan mekanisme lapor polisi. Kalian buat podcast lagi kek, kalian buat keterangan sendiri kek, ini yang benar, Egy salah. Itu masih dibenarkan dalam teori komunikasi. Kok lapor polisi? Dan polisi nerima lagi, heran sih. Terus saya dituduh-tuduh lagi terima uang lah apa, Masya Allah. Saya ini bukan orang kaya, tapi tidak miskin gitu loh. Saya bisa aja berobat ke luar negeri kok, nggak dibantu siapa-siapa. Jadi janganlah fitnah orang, sakit kalau difitnah itu. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Oleh karena itu saya hanya bisa berdoa, saya ada punya nilai 2, satu lagi fisabilillah, yang kedua saya dizolimi, ya, lagi sakit, doanya insya Allah makbul. Saya berdoa dengan serius, Jokowi segera ditangkap, insya Allah, amin. Dan diperiksa semuanya, pendukung-pendukungnya ikut diperiksa, karena kena pasal 55, turut serta. Saya kira gitu, Bung Refli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Egy. Mudah-mudahan segera sembuh ya. Amin. Salam teman-teman ya. Iya, waalaikumsalam. Oke, mari. Ya, saudara sekalian, secara tidak sengaja, rupanya yang telepon bukan Dr. Taufik tapi Bang Egy Sujana. Tapi saya kira rekan-rekan sekalian ya menunggu apa yang ingin disampaikan Egy Sujana. Itulah yang disampaikan Egy Sujana. Ya, jadi make it clear. Ini dalam proses penyelidikan. Datang dan tidak datang itu tidak jadi masalah sesungguhnya. Kalau datang ya soal etika saja, soal etika. Tetapi Egy Sujana bukan tidak datang karena dia sakit dan sekarang berada di luar negeri. Bahkan sakitnya sakit yang ya lumayan lah. Dia harus melakukan operasi ya. Jadi saudara sekalian, karena itu masuk akal kalau ada gelar perkara khusus. Bayangkan dalam proses penyelidikan sudah dihentikan penyelidikannya. Padahal banyak keterangan-keterangan, banyak saksi, banyak ahli yang masih bisa dimintai keterangannya. Banyak petunjuk yang masih bisa membuktikan bahwa ada versi bahwa memang dugaan ijazah itu palsu, dugaan ya. Karena begini saudara sekalian, kalau kita lihat perkembangan kasus ini, it could be possible
Jokowi memang pernah kuliah. Tapi apakah tamat atau tidak? This is the question. Bahkan kemarin salah satu narasumber di iNews mengatakan pada saya, dia itu satu kuliahan dengan, dia bilang, lupa saya, pokoknya intinya dia satu kuliahan dengan kerabatnya. Saya tanya, tahu nggak kalau dia tamat? Nah itu saya nggak tahu. Jadi kan sebenarnya yang dipermasalahkan orang itu ijazahnya, bukan pernah kuliah atau tidak. Kalau soal pernah kuliah atau tidak, ya itu bisa saja. Tapi ijazahnya. Nah, ijazah dan skripsi itu satu kesatuan. Anda bisa KKN, tetapi kalau Anda tidak bisa bikin skripsi dan tidak lulus skripsi, Anda tidak bisa dapat gelar. Jadi skripsi dan ijazah itu adalah two side in one coin. Begitu ya saudara sekalian. Sayang Bang Egy lagi sakit sehingga dia tidak bisa membela diri. Apalagi perkataan dari lawyer dari Jokowi yang menurut saya kalau didengar Bang Egy agak menyakitkan juga. Kok dia seperti gimana gitu. Sakit seperti Bang Egy dikena apa gitu. Kena mungkin ya dalam, walaupun tidak dikatakan kena karma atau apa. Enggak begitu. Sakit itu sesuatu proses yang kita tidak tahu kapan. Dan bagi orang beriman, sakit itu ada dua kemungkinan. Kalau bagi orang yang tidak beriman, itu adalah hukuman. Tapi bagi orang beriman, sakit itu adalah cobaan, bahkan penghapus dosa. Begitu ya saudara sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita justru mendapatkan dari Egy Sujana. Ini dari Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Taufik. Oke, sebentar. Oke. Wah, ini karena saya lagi country boarding. Nggak apa-apa, Pak Taufik. Tadi ketika saya nunggu telepon Anda yang masuk ternyata telepon dari Bang Egy Sujana. Oke, ya. Oke, silakan. Jadi, kalau sudah online, saya akan komentar. Ini sudah online kita. Oke, jadi ada 3 alasan yang mengatakan bahwa pernyataan pengacara Pak Jokowi itu tidak benar. 1, tentang jurisprudensi di Indonesia. Kita tidak mengenal teori jurisprudensi karena peradilan kita adalah pengadilan civil law. Kalau Anglo-Saxon atau common law itu mengenal yang disebut sebagai jurisprudensi, dan kita tidak mengenal. Karenanya di dalam banyak kesempatan banyak putusan itu yang disparitas. Perbedaan perkara yang sama, pasal yang sama, hukumannya beda. Lantas yang kedua terkait dengan Gus Nur, jangan lupa, pertama Gus Nur diadili dengan pasal hoax ya, pasal ujaran kebencian sesuai dengan pasal 14 ayat 1, pasal 15 peraturan pidana nomor 1 tahun 1946. Kemudian di pengadilan tinggi dikoreksi kena pasal 28 ayat 2 tentang undang-undang ITE, menyebar kabar bohong. Jadi kalau ada advokat, ahli hukum atau siapapun yang mengatakan menjadikan jurisprudensi perkara Gus Nur itu salah, sampai dengan Gus Nur menerima pembebasan bersyarat ya, tidak pernah ada yang namanya ijazah itu ditunjukkan di depan persidangan. Jadi itu tidak pernah ada. Kemudian yang ingin saya sampaikan, sebagaimana pendapat para ahli tata negara seperti Profesor Jimli Aslidiki, bahwa gugatan yang benar itu gugatan yang dilayangkan oleh Taufik di Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan PMH. Karena apa? Di dalam bahasa Belanda, perbuatan melawan hukum itu ada 2. Perbuatan melawan hukum perdata namanya onrecht mategedat, perbuatan hukum pidana namanya wederrechtelijk. Dan yang hari ini diperiksa itu adalah kaitannya dengan onrecht mategedat atau perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatan melawan hukum seperti yang disinyalir para pihak itu justru lebih tepat, dan karenanya tidak ada alasan untuk mengatakan persidangan itu selesai setelah
dilakukannya pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal itu menurut saya di dalam pasal 185 ayat 1 dan pasal 184 ayat 1 itu baru namanya bukti ya. Jadi itu baru alat bukti. Berapa ratus yang diperiksa pun itu masih berupa alat bukti. Artinya masih ada pengadilan yang harus final ya. Masih ada pengadilan yang harus final untuk mengadili ijazah Pak Jokowi. Jadi tidak benar kalau ada yuris ahli hukum aliran manapun yang mengatakan setelah pemeriksaan Bareskrim maka dianggap selesai. Yang keempat, secara scientific crime investigation, apa yang dilakukan oleh Mabes Polri lewat Direktur Tindak Pidana Umum itu sudah di luar kewenangannya, karena dia memposisikan polisi ini bukan hanya penyelidik tapi juga penyidik, penuntut umum dan juga hakim. Dan yang terakhir, yang paling parah, pro justisia, karena belum pro justisia maka itu tidak mengikat. Sebagai bukti, KUHP itu tidak mengatur tentang penyelidikan. Karena sesungguhnya penyelidikan menurut mantan Kabar Reskrim Pak Susno Duaji maupun Pak itu tidak kenal. Dan Bu Grosino mengatakan itu tugas dari polisi sebenarnya. Tapi yang mempermudah pekerjaan polisi maka maka di dalam penyelidikan seolah orang disuruh datang ya, kemudian menyerahkan data-data, dan itu tidak benar. Jadi secara hukum acara perdata itu tidak dikenal yang namanya penyelidikan. Yang ada itu hukum pidana, maksudnya hukum pidana. Ya, hukum pidana, betul. Jadi itu tidak mengikat, ya lebih bagus kita tunggu. Hari ini ada persidangan di pengadilan Sleman dan kami ada intervensi juga hari Senin mendatang. Jangan lupa Senin perubahan sidang di PN Surakarta itu dari Rabu ke Senin, itu nanti tanggal 2 Juni. Seperti itu barangkali Bang Refli, saya sudah ada di dalam pesawat ya. Oke. Hormat saya sama RH apa itu? Sobat RH sekalian, Sobat RH. Sobat RH sekalian, cadas. Kalau yang ini pengacara yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Begitu Bang Refli. Oke. Ya. Oke, mohon maaf saya tidak bisa memenuhi semua Oke, mudah-mudahan land safe flight ya, safe flight. Oke, terima kasih. Kalau ke Jakarta mampir. Lagi nyarikan sekolah anak ini, nyarikan sekolah anak. Oh, ya. Mau kemana? Mau keluar negeri Pak Taufik? Iya, betul. Oke. Saya di penerbangan internasional. Oke. Iya, oke. Ya, nanti takut ijazahnya nggak diakui kalau di sini, karena fotokopi pun boleh. Kalau di Indonesia itu masalahnya. Oke, Sobat RH sekalian, doakan anak saya bisa, dia cita-citanya arsitek ya, arsitek. Bapaknya arsitek hukum, anaknya arsitek bangunan. Begitu Bang Refli. Salam saya, mohon maaf, doanya saja saya balik ke Indonesia juga sehat selamat, amin. Ya. Amin. Oke ya. Oke. Ya. Yo, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu dengan Dr. Taufik juga. Luar biasa ya. Kita mendapatkan dua narasumber ya. Tapi mohon maaf ya kalau tempo kemudian menjadi lambat, karena saya ya ini namanya live ya. Tidak direncanakan, tiba-tiba Bang Egy Sujana masuk, dan keterangan Egy Sujana itu luar biasa ya. Menurut saya ini menjawab. Pertama, ya ini tahapnya bukan penyidikan. Mau datang mau kagak itu terserah sesungguhnya. Kedua, harusnya masa ibaratnya tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana. Kan terlalu prematur menurut saya. Kalau ditingkatkan ke penyidikan kan paling tidak masa tidak ada keterangan ahli, tidak ada keterangan saksi yang bisa diambil, tidak ada surat, tidak ada petunjuk. Jadi memang
Ya itulah ya. Kita bicara tentang kebenaran loh, bukan pembenaran. Kalau pembenaran ya kita bicara soal dukung-mendukung. Yang pengen kita tahu itu adalah sebuah uji yang transparan, akuntabel terhadap ijazah. Apakah asli atau tidak. Kan yang dilakukan Bareskrim gak jelas, tertutup. Kita nggak tahu. Tidak mendengarkan semua pihak. Lalu tiba-tiba main stop saja di tahap penyelidikan. Padahal baru penyelidikan. Kok sudah di stop? Ya kan penyelidikan itu bisa berlangsung berapa tahun. Ya namanya penyelidikan kan. Kalau memang belum meyakinkan untuk ditingkatkan ke penyidikan. Ya jangan tingkatkan dulu. Kenapa harus di stop? Padahal petunjuk indikasi yang menyatakan ini ada tindak pidananya. Rasanya nggak kurang-kurang ya. Keterangan saksi bisa dicari, Kasmujo salah satunya. Keterangan ahli bisa dicari, yaitu Rismon, Dr. Tifa, Roy Suryo, you name it. Kemudian surat bisa dicari ya, surat itu ya ijazah yang disita itu. Kemudian petunjuk, petunjuk ini lebih banyak lagi itu. Kemudian keterangan terdakwa itu soal lain ya nanti. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan ini memberikan manfaat ya. Terima kasih Bang Egy Sujana ya sudah menelpon dan kita akhiri dulu. Jangan diakhiri dong, kita belum kita belum baca komentar sobat era sekalian. Nanti khusus buat Bang Egy langsung dipotong ya. Tadi diingat tuh menit keberapa. Oke. Soal utamanya Jokowi merasa menguasai polisi dan polisi merasa dikuasai Jokowi. Kemudian sakit orang yang beriman adalah cobaan dan penghapusan dosa, nggak ruwet kan? Kemudian apa lagi ya? Ingat Jokowi ada hisab. Jangan kita bicara dulu ya. Ngeri sekali kalau penegak hukum berkelakuan seperti itu baik polisi maupun hakim. Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH MSI semoga lekas sembuh dalam memperjuangkan membela keadilan untuk rakyat Indonesia. Kemudian Pak Sumbernyowo, kita harus berpikir jernih, jangan buat gaduh. Bung RH, orang ahli hukum, you jangan sembarangan. Kok sembarangan ya? Sembarangannya di mana? Kita mengemukakan data, fakta yang kita interview, bukan orang pinggir jalan ya. Kenapa dibilang sembarangan? Jadi kemarin Susno Doaji mengatakan bahwa tidak lazim ya yang namanya penghentian penyelidikan. Tapi dia agak swing. Tapi tidak lazim bukan berarti nggak boleh. Loh, maksud saya ngapain penyelidikan dihentikan? Kan penyelidikan itu tidak perlu dilakukan ekspos kepada masyarakat. Namanya dalam proses penyelidikan. Penyelidikan itu kan bisa diam-diam. Yang perlu diekspos itu ketika nanti tahap penyidikannya. Karena kalau sudah penyidikan kan bisa nanti kepada tuntutan. Kalau penyelidikan, kalau KPK ditanya, ya mereka sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi Jokowi yang sudah dilaporkan oleh Ubadillah. Itu penyelidikan juga. Jadi penyelidikan itu dalam kondisi yang diam saja itu bisa. Oh, kami sedang selidiki masalah itu. Namanya menyelidik ya. Menyelidik itu kan sebenarnya posisinya justru tidak gaduh, diam-diam kan. Ini cepat sekali diumumkan. Dan forensik itu yang mestinya terakhir untuk memastikan bahwa alat buktinya itu benar atau tidak. Setelah didapat semua alat dan forensik sebagai penunjang, loh kok malah dijadikan istilahnya menjadi pintu untuk menutup semuanya. Lalu dibenarkan proses seperti ini. Ya enggak lah rasanya ya. Lalu orang yang tidak setuju diancam dengan pidana. Gimana ini? Begitu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.